Nama saya Dwi Wahini dengan NIM 23010305 kelas 3C dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode mengajar Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan peserta didiknya. Jika terdapat hukum-hukum yang samar atau tidak jelas dan rumit bagi para sahabat, Rasulullah SAW menggunakan metode analogi dalam mengajarkan dan menjelaskan hukum itu kepada para sahabat. Selain itu, hukum-hukum hal ini membuat hukum itu menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh sahabat beliau. Selain dari itu, melalui metode analogi dan perumpamaan ini pula mereka bisa mengetahui cara-cara menjalankan syariat, tujuan diterapkannya syariat itu, serta cakupannya yang luas. Maksud dari analogi di sini yaitu analogi menjelaskan konsep baru dengan membandingkannya dengan hal lain yang sudah dikenal berdasarkan kesamaan sifat atau hubungannya. Sedangkan perumpamaan adalah gambaran atau cerita sederhana yang digunakan untuk menjelaskan konsep yang lebih abstrak, atau bisa kita gambarkan yaitu ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh metode analogi dan perumpamaan dalam pembelajaran matematika. Contoh yang pertama yaitu tentang konsep pecahan. Perumpamaannya, guru menjelaskan tentang konsep pecahan kepada siswa, yang dimana nantinya guru menyampaikan ilustrasi atau gambaran terkait dengan konsep pecahan kepada siswa. Misalnya, guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang diajarkan. Semisal, jika kalian memiliki sebuah roti, lalu membaginya menjadi 4 bagian sama besar untuk dibagikan kepada teman-temannya. Setiap potongnya adalah 1/4 dari roti itu. Jika kalian mengambil 2 potong, maka akan menjadi 2/4, di mana 2/4 itu sama dengan 1/2. 2/4 jika kita sederhanakan itu akan memperoleh 1/2. Jadi, dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa roti yang akan dibagikan kepada teman-temannya itu yaitu 1/2 yang dibagikan secara adil. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya keadilan dalam segala hal, terutama adil dalam membagi harta warisan dan juga tanggung jawab. Contoh yang kedua yaitu konsep perkalian. Perumpamaannya yaitu guru memberikan penjelasan terkait dengan konsep perkalian, kemudian guru menyampaikan ilustrasi terkait dengan konsep perkalian tersebut. Semisal guru menanyakan kepada siswanya, jika kalian menanam 1 biji benih, benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Dalam matematika, misalkan 2 dikalikan 5. Dalam arti kata, kalian memiliki 2 kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Maka totalnya yaitu 10. Jadi 2 dikali 5 adalah 10. Dalam ajaran agama Islam, yang dimana setiap amal baik yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, setiap amal yang buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya akan mendapat ganjaran di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi contoh metode analogi dan perumpamaan dalam pembelajaran matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhariul an Ibni Abbas annal mar'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalah inna ummi nasarat an tahujja falam tahujja hatta manat afa akhujja anha qala
Na'am, huhiya anha. Ara'aiti law kana ala ummiki dah anti qadiyatah. Qala na'am. Faqala uqdullahul halladzi lah fa innallaha ahaqqu bil wafah. Shadaqallahul azim. Bukhari meriwayatkan kisah dari Ibnu Abbas berikut. Pernah datang seorang perempuan dari Juhaina kepada Nabi. Dia bertanya, "Tuan, ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi dia belum sempat melaksanakannya sampai meninggal dunia. Apakah aku bisa menggantikan nazarnya?" "Bisa, berhajilah untuknya. Tidakkah saudari lihat, jika ibumu punya hutang, Anda akan membayarnya, bukan?" Jawab Nabi, "Benar. Oleh karena itu, wahai manusia, penuhilah apa yang menjadi hak Allah, sebab Dia lebih berhak untuk dipenuhi." Muslim menceritakan kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berikut. Sekelompok sahabat pernah mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasul, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan suatu atau pengganti harta yang bisa kalian sedekahkan? Sungguh, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, menyeru kepada yang makruf sedekah, mencegah dari yang mungkar sedekah, dan di dalam kemaluan kalian juga ada sedekah." Jawab Nabi, "Ya Rasul, apakah jika seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kepada istri, dia akan mendapat pahala? Bagaimana menurut kalian jika seseorang melampiaskan syahwatnya pada perempuan yang diharamkan untuknya, bukankah dia akan mendapat dosa? Demikian pula sebaliknya, jika dia melampiaskan syahwatnya pada istri atau wanita yang dihalalkannya untuknya, dia akan mendapatkan pahala." Sabda Nabi, "Di dalam kemaluan kalian juga ada sedekah." Dalam hadis di atas, maksudnya adalah dalam hubungan intim yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang halal untuk dia gauli terdapat pahala sedekah. Kemudian Nabi menyebutkan amalan-amalan seperti tasbih, takbir, tahmid, dan lain sebagainya sedekah melalui perbandingan dan pengelompokan pembicaraan. Artinya, jika orang-orang kaya mendapat ganjaran dan pahala dengan mendermakan harta mereka kepada kaum fakir yang kesulitan, demikian pula orang-orang yang melakukan amalan-amalan di atas, mereka juga akan mendapat ganjaran dan pahala. Demikianlah dalam menjelaskan hukum kepada para sahabat, Nabi menggunakan metode perbandingan logis antara dua hal agar hukum tersebut bisa diterima lebih jelas. Lebih dari itu, mereka pun akhirnya bisa memahami apa yang sebenarnya belum mereka pahami, yaitu bahwa bersenang-senang, berhubungan intim yang diisyaratkan dengan istri adalah berpahala, karena di dalamnya terkandung banyak manfaat yang baik. Perumpamaan untuk menjelaskan hukum-hukum Islam yang rumit agar mudah dipahami, memudahkan pemahaman tentang pelaksanaan, tujuan, dan cakupan syariat. Dari hadis yang telah disampaikan tadi, bahwa ada kisah seorang wanita yang ingin menunaikan ibadah haji atas nama ibunya yang telah meninggal. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal ini diperbolehkan, seperti membayar hutang untuk orang yang telah meninggal. Sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.